Bab 881, ini adalah tempo yang sangat tragis. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Pertarungan antara dua makhluk kuat itu benar-benar mencengangkan. Setiap serangan telapak tangan dapat membelah seluruh dunia. Kekuatan yang dilepaskan sangat dahsyat. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk menyadari bahwa dia belum sebanding dengan level itu. Pertarungan antara Dewa Iblis Kematian dan Permaisuri Air Api adalah sesuatu yang benar-benar dahsyat. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat diganggu Lin Fan sama sekali. Melihat kedua gadis ganas ini bertarung membuat Lin Fan benar-benar asyik dengannya juga. Tapi, sekarang bukan saatnya baginya untuk kecanduan pertarungan ini. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Lin Fan berjuang dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat berjuang untuk keluar dari rantai. Astaga, ini benar-benar tidak memberi siapapun sedikit pun kesempatan. Lin Fan marah dalam hatinya. Dia kemudian memanggil Flying Heavens segera setelahnya. Flying Heavens mulai berputar, mencoba untuk memisahkan rantai-rantai ini. Percikan api beterbangan di mana-mana, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada yang tampak rusak sama sekali. Astaga, seberapa kuat benda ini? Bagaimana mungkin ada orang yang bermain dengan benda seperti ini? Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakui kekalahan. Benda ini benar-benar membuat seseorang tidak memiliki kesempatan. Bam! Pada saat ini, kekosongan meledak dengan hebat. Pertarungan antara Permaisuri Air Api dan Dewa Iblis Kematian menyebabkan semua kekosongan hancur berkeping-keping, dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pusaran-pusaran ini sangat mengerikan, dan arus kekosongan yang meledak dari dalam bahkan lebih ganas. Arus kekosongan yang pernah terlihat di masa lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di sini. Permaisuri Air Api, ini adalah mainan Dewa Iblismu di sini. Apa yang coba kau lakukan? Saat ini, Dewa Iblis Kematian masih kehilangan kendali atas kewarasannya terhadap Bigra. Oleh karena itu, wajar saja jika dia merasa tidak tahan jika ada yang mencoba merebut mainannya. Itu adalah hak milik eksklusif permaisurimu di sini. Untuk saat ini dan selamanya. Jika kau berani menyentuhnya, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Permaisuri Air Api itu mendominasi melebihi siapapun. Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, dua sungai panjang muncul di kehampaan. Kedua sungai ini adalah esensi sejati api dan air. Mereka jauh lebih tirani daripada esensi sejati api dan air yang dipahami Lin Fan. Membandingkan mereka dengan esensi sejati api dan air yang dipahami Lin Fan sama saja dengan membandingkan anak-anak dengan orang dewasa. Itu bahkan tidak layak disebut sedikit pun. Ketika Lin Fan melihat semuanya di kehampaan, dia merasa amat sedih. Tidak peduli apapun, dia adalah makhluk yang benar-benar kuat. Dulu ketika dunia tak terbatas belum terbuka, dia adalah makhluk yang sangat kuat. Namun sekarang setelah dunia tak terbatas terbuka, dia mulai merasa hidupnya telah berubah. Dari makhluk yang sangat kuat, dia sekarang didorong jatuh oleh semua orang yang muncul entah dari mana. 3.000 Dewa Iblis dari ras kuno dan semua primogenitor dari ribuan ras. Masing-masing dari mereka lebih sakit dari yang lain. Benar-benar tidak ada tempat tersisa untuk orang lain. Jika Permaisuri Air Api ini lebih kuat darinya, biarlah. Namun saat ini, bahkan Dewa Iblis Kematian ini lebih tangguh darinya. Dan dia juga seorang gadis. Seberapa buas dunia ini? Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa rantai hukum yang mengikatnya tiba-tiba mengendur. Segera, Lin Fan menarik celananya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Persetan dengan omong kosong ini. Aku akan keluar dari tempat ini. Lin Fan tidak bodoh. Sekarang kedua orang ini sangat menikmati pertarungan mereka, dia pasti harus melarikan diri. Tanpa mempedulikan apapun lagi, Lin Fan langsung masuk ke mode siluman dan berlari menjauh. Mereka sebaiknya tidak mengejarku. Meskipun kedua cewek itu benar-benar menggerahkan, mereka juga sangat mesum. Jika aku jatuh ke tangan mereka, aku pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lin Fan sudah melihatnya. Semakin cantik cewek itu, semakin kuat mereka. Mereka jelas bukan orang yang bisa dia lawan. Tentu saja, pelarian Lin Fan menarik perhatian Permaisuri Air Api dan Dewa Iblis Kematian. Tiba-tiba, keduanya melesat mengejar Lin Fan. Meskipun Lin Fan sudah masuk ke mode siluman, saat dia bergerak, dia masih akan menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Meskipun sosok fisiknya tidak dapat dilihat,
dia masih terlihat jelas oleh kedua makhluk kuat ini. Mengenai pertemuan tragis hari ini, Lin Fan pasti tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Namun, saat ini ketika dia menoleh dan mendapati kedua wanita jalang yang sakit dan sinting itu mengejarnya, dia tentu saja sangat takut hingga hampir kencing di celana. Astaga, aku tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Lin Fan berteriak dalam hatinya sebelum keluar dari mode siluman. Apa yang kalian inginkan? Lin Fan menatap mereka berdua, bernapas dengan berat sementara dadanya naik turun. Mereka benar-benar keterlaluan dalam menindas sekarang. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan mereka, mereka seharusnya tidak menindasnya seperti itu. Apa kalian berniat memaksaku mati? Jangan terlalu berani sekarang. Kalau tidak, bahkan jika Yang Mulia bunuh diri, aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian menyentuh dagingku. Lin Fan berteriak, hahaha, denganku, Dewa Iblis Kematian di sekitar, bahkan jika kau mati, aku bisa dengan mudah menghidupkanmu kembali. Dewa Iblis Kematian tertawa terbahak-bahak saat matanya yang gila terpaku pada Lin Fan. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia berhasil menangkapnya. Petik 2. Kalian adalah properti eksklusif Permaisuri di sini. Apakah kalian mencoba mengkhianati Permaisuri? Permaisuri Air Api menegur dengan kasar. Ayolah, gadis-gadis, jangan lakukan ini. Segala sesuatu butuh waktu untuk tenang. Kalian tidak akan memenangkan hatiku dengan melakukan ini. Kata Lin Fan. Apa gunanya aku dengan hatimu? Dewa Iblismu hanya membutuhkan tubuhmu. Dewa Iblis Kematian menjawab. Meskipun Permaisuri Air Api tidak menjawab, dia mengakui maksud Lin Fan dalam hatinya. Sialan, dasar anjing. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tidak bisakah para bajingan ini punya prinsip? Kau salah. Selama kau bisa memenangkan hati Yang Mulia akan bisa membuka lebih banyak posisi. Lin Fan berteriak. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Permaisuri Air Api bergerak. Ikuti aku. Membuka telapak tangannya, Permaisuri Air Api meliputi seluruh dunia dan menyelimuti Lin Fan di dalamnya. Dia hanya merebut dengan kekuatan kasar sekarang, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Tirani, ini benar-benar terlalu tirani. Permaisuri Air Api, itu mainan Dewa Iblismu. Kau tidak punya hak untuk merebutnya dari Dewa Iblismu. Sabit Dewa Kematian di tangan Dewa Iblis Kematian mulai membuat gerakan menyapu, dan bola Ki Kematian bangkit dan menyebar ke seluruh area. Ini adalah sumber kematian yang melampaui setiap bentuk kekuatan. Tidak ada yang bisa melawan sama sekali. Sumber kematian bangkit, menyebabkan seluruh area terasa seperti jurang neraka yang tak berujung saat ia melahap semua makhluk hidup di area tersebut. Alam yang diliputi Permaisuri Air Api tiba-tiba teriris oleh air mata saat sumber kematian yang tak terbatas mulai merembes ke dalamnya. Wajah Permaisuri Air Api berubah. Seketika, ia membalas dengan ribuan serangan telapak tangan, memenuhi seluruh dunia dengan esensi sejati api dan air yang menyerbu ke arah Dewa Iblis Kematian. Gemuruh. Tanpa ragu-ragu, Permaisuri Air Api menyeret Lin Fan bersamanya ke dalam kehampaan yang tak berujung itu. Astaga, di tangan kedua makhluk kuat ini, Lin Fan pada dasarnya hanyalah seorang gadis kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat dunia kembali ke keadaan damai, Dewa Iblis Kematian adalah satu-satunya orang yang berdiri sendirian di kehampaan. Di wajahnya yang sangat cantik itu ada luka, dari mana jejak darah segar yang tampak seperti api yang menyala-nyala mengalir keluar perlahan. Dewa Iblis Kematian menggunakan tangannya untuk menyekanya, menyebabkan luka itu sembuh seketika. Namun, matanya terbakar dengan amarah yang tak berujung. Tiba-tiba, dia mengayunkan sabitnya. Area di sekitarnya disambar oleh kilatan terang dan hancur, hanya menyisakan kehampaan kosong di belakangnya. Sialan, suara Dewa Iblis Kematian terdengar dalam saat dia menggeram dengan nada yang sangat muram, yang sangat mengerikan. Memikirkan bahwa mainannya akan direnggut oleh Permaisuri Air Api itu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditanggung oleh Dewa Iblis Kematian. Bab 882, siapapun yang berhenti adalah seekor anjing. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hais, aku telah lolos dari cengkeraman serigala, hanya untuk berakhir di cengkeraman harimau. Hidupku mulai saat ini pasti akan mengerikan. Lin Fan meratap dalam hatinya dengan kekhawatiran yang menggelora. Dia tidak tahu kemana jalan ini akan mengarah di masa depan. Dewa Iblis Kematian benar-benar menyimpang, dan itu adalah sesuatu yang sangat disetujui Lin Fan.
Namun, permaisuri air api ini juga tidak jauh lebih baik. Dia dapat dianggap sebagai tipe orang mesum lainnya. Setelah waktu yang lama, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Di mana ini? Sekarang, Lin Fan dapat dianggap sebagai kenalan lama permaisuri air api, dan karena itu, dia tentu saja tidak takut bahwa dia akan membunuhnya. Namun, bahkan setelah menunggu lama, permaisuri air api tidak menjawab. Ketika dia akhirnya melihat ke atas, dia menyadari bahwa wajah permaisuri air api tampak sangat mengerikan. Dia memiliki bola ki kematian yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan ki kematian ini menghabiskan kekuatan hidupnya, dan memakan kondisi kultivasinya. Dewa Iblis Kematian, mata permaisuri air api terbakar amarah. Dia telah bereinkarnasi selama era yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Kali ini, dia belum memulihkan kondisi kultivasinya sepenuhnya, dan esensi sejati api dan air juga belum menyatu sepenuhnya. Baginya, bertarung dengan Dewa Iblis Kematian sekarang adalah kerugian besar yang harus dia tanggung. Jika dia tidak membersihkan ki kematian yang ada di dalam tubuhnya, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Namun, kekuatan ki kematian ini bukanlah sesuatu yang dapat dibersihkan dengan mudah. Satu pandangan pada kondisi permaisuri air api sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengatakan bahwa dia terluka parah. Ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri. Lin Fan memeriksa sekelilingnya secara diam-diam. Dia tampaknya berada di suatu dimensi. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk keluar dari dimensi ini. Pada saat ini, Lin Fan diam-diam berjinjit dan berjalan, ingin meninggalkan tempat ini tanpa sepatah kata pun. Namun, tepat saat dia siap untuk berlari, sebuah suara membuatnya terpaku di tempat. Jika kau berani lari, kau akan menjadi mayat. Meskipun permaisuri air api diselimuti oleh ki kematian saat ini, membunuh Lin Fan tetap bukan masalah baginya. Tidak, aku tidak akan lari. Aku hanya memeriksa sekeliling. Bagaimana mungkin Lin Fan mengakui bahwa dia mencoba melarikan diri? Dia tentu saja harus menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkalnya. Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan memeriksa situasi permaisuri air api. Keadaan tampaknya tidak terlalu baik saat ini. Lebih baik dia tidak mati tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah dia harus mencoba menyelamatkannya atau malah membantu menikamnya sampai mati. Ini adalah pertanyaan yang sangat serius bagi Lin Fan. Dia pasti harus memikirkannya dengan keras dan lama. Permaisuri air api tidak menghiraukan Lin Fan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam dunia batinnya. Ketika dia melihat kekuatan ki kematian yang merajalela di dunia batinnya, dia bisa merasakan bahwa keadaan pasti akan sulit. Dari 3.000 dewa iblis dari ras kuno, Dewa Iblis Kematian termasuk dalam salah satu tingkatan teratas. Ini terutama berlaku untuk sumber kematian yang dia gunakan, dan sangat mendominasi. Lin Fan mengerutkan bibirnya. Baiklah jika dia ingin mengabaikannya. Hanya saja, apa yang harus dia lakukan mulai sekarang? Mengingat kekuatannya saat ini, dia telah mencapai kemacetan. Kebanyakan makhluk kuat biasa tidak akan mampu memberinya banyak poin pengalaman. Masih ada beberapa makhluk tertinggi dari ras kuno. Jika dia bisa membunuh mereka, dia mungkin bisa naik level. Dan sekarang setelah dunia tak terbatas terbuka, pasti ada banyak perubahan, dan mungkin peningkatan jumlah makhluk kuat. Jika dia bisa membunuh banyak dari mereka dengan kejam, itu seharusnya cukup bagus. Dan, saat Lin Fan merenungkan hal-hal ini, dia mulai menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi pada atmosfer secara tiba-tiba. Tatapan yang dipenuhi dengan energi tajam diarahkan padanya. Berdasarkan pengalaman Lin Fan selama bertahun-tahun, ini adalah tatapan yang dipenuhi dengan agresi yang ekstrim. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya dan mencari tatapan itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia memiliki firasat yang sangat buruk. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jantung kecil Lin Fan mulai berdebar-debar karena dia sedikit gugup. Permaisuri air api tidak menjawab dan hanya menatap Lin Fan dengan mantap. Melangkah maju, dia muncul tepat di depan wajah Lin Fan dalam sekejap. Sepertinya kaulah satu-satunya yang bisa kuandalkan saat ini. Permaisuri air api bergumam pada dirinya sendiri. Bergantung padaku untuk apa? Aku tidak berguna. Dan tanganmu itu, apa yang dilakukannya? Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa tangan permaisuri air api itu berkeliaran di sekujur tubuhnya dengan bebas. Ini membuat Lin Fan sangat takut sehingga dia hampir melompat keluar. Apakah bajingan ini mencoba menidurinya? Astaga, tidak,
Jangan lakukan ini. Jangan sampai kita menjadi sensitif dan gaduh di sini, iya. Kita semua orang beradab. Ini siang bolong. Ini tidak baik. Mari kita bicarakan semuanya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, permaisuri air api telah menjepit Lin Fan ke tanah. Milik eksklusif permaisurimu, sekarang saatnya bagimu untuk mulai melayani permaisurimu. Sepertinya kau telah mengolah esensi sejati api dan air yang ditinggalkan permaisurimu di dalam tubuhmu dengan cukup baik. Permaisuri air api angkat bicara. Astaga, pada saat ini, Lin Fan hanya bisa berteriak dalam hatinya. Bajingan ini tidak memberinya hak asasi manusia. Dia ingin mengajukan petisi untuk hak asasi manusia sekarang juga. Permaisuri air api ini hanya memaksakan dirinya padanya. Bim, bam, boom. Dalam dimensi ini, permaisuri air api adalah dewa. Segala sesuatu berada dalam kendali telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Fan dibiarkan telanjang bulat, tanpa sehelai pun pakaian di tubuhnya. Begitu saja, mereka saling berhadapan dengan ketelanjangan jiwa mereka. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan cukup bingung. Bajingan ini terlalu santai, bukan? Mereka hanya bersamaku hari ini, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Dan, hal yang membuat Lin Fan semakin tercengang adalah bahwa pada saat ini, bahkan pakaian permaisuri air api pun hilang. Seketika, permaisuri air api meletakkan jarinya dan menempelkannya di dahi Lin Fan. Pada saat itu, sebuah keterampilan rahasia yang sangat misterius muncul di benak Lin Fan. Setelah dia memeriksanya dengan saksama, dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan yang menggunakan yang untuk mengisi kekurangan yin. Aku benar-benar kacau sekarang. Lin Fan mendengus. Permaisuri air api ini benar-benar ingin membunuhnya. Tidak. Lin Fan melawan. Dia bukan seseorang yang begitu santai. Dan bukan hanya itu, dia adalah seseorang yang memiliki istri. Bukankah ini hanya pelecehan di sini? Tidak, ini bahkan lebih parah daripada pelecehan. Pada saat ini, permaisuri air api mendengus dingin. Seolah-olah dia tidak senang dengan sikap Lin Fan yang tidak kooperatif. Melihat tubuh permaisuri air api yang luar biasa itu, Lin Fan kemudian merentangkan tangannya tanpa daya untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Ayolah, bermainlah sesukamu. Karena semuanya sudah seperti ini, apa gunanya menolak? Ini sudah kedua kalinya dia mengalami situasi ini. Tiba-tiba, ketika permaisuri air api mulai bergerak, dua sungai mempertemukan Lin Fan dan permaisuri air api, membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Ini adalah esensi sejati api dan air. Saat ini, permaisuri api air memanfaatkan Lin Fan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan pada saat yang sama, memungkinkan esensi sejati api dan air menyatu lebih menyeluruh. Alasan mengapa permaisuri api air bahkan dapat memiliki tanda-tanda esensi sejati api dan air menyatu adalah karena Lin Fan. Lin Fan memiringkan kepalanya dan menutup matanya. Air mata keluhan setelah dinodai oleh seseorang menetes dari sudut matanya. Bajingan ini, Ding, selamat telah memperoleh keterampilan rahasia kenikmatan duniawi, Yin. Ding, hadiah karena dihukum, memperoleh keterampilan rahasia kenikmatan duniawi, Yang. Ding, belajar. Pada saat ini, Lin Fan dapat merasakan esensi sejati api dan air di dalam tubuhnya mengalir keluar ke tubuh permaisuri api air tanpa henti. Dan tepat ketika dia telah kehilangan semua harapan untuk hidup, sistem mengeluarkan pemberitahuan. Menurut Lin Fan, keterampilan rahasia ini agak menantang surga. Lupakan saja, kalau begitu, mari kita saling menyakiti saja. Karena Anda mendapatkan beberapa manfaat dari ini, Yang Mulia tidak mungkin tidak mendapatkan apa-apa dari ini juga. Setelah memastikan efek luar biasa dari keterampilan rahasia kenikmatan duniawi, Yang Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Lakukan saja, 1 kali bercinta dalam 10 tahun yang menghasilkan bercinta yang berlangsung selama 10 tahun. Siapapun yang berhenti lebih dulu adalah anjing. Bab 883, serang aku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam dimensi ini, tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Fan mempertahankan ekspresinya dan menutup matanya dengan erat. Itu karena saat ini, kekuatan di dalam tubuhnya mulai bergerak. Di bawah kekuatan misterius dari keterampilan rahasia ini, surga, eliksir universal, dan semua yang lain mulai berkembang. Meskipun esensi sejati api dan air yang telah ia kembangkan sepenuhnya sekarang semuanya direbut oleh permaisuri air api,
Lin Fan sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Itu karena ia dapat merasakan kekuatannya terus meningkat. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Ketika ia mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan juga terkejut. Poin pengalamannya terus meningkat tanpa ia membunuh makhluk kuat manapun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam benaknya. Sepertinya ini adalah efek mistis dari keterampilan rahasia ini sekarang. Permaisuri air api adalah makhluk kuat yang telah bereinkarnasi selama banyak era. Karena dia mengenal Dewa Iblis Kematian, dia pasti berasal dari periode waktu yang sama dengannya. Namun, mungkin karena rentang hidup takdirnya, dia harus melalui reinkarnasi setiap kali dia mencapai tahap yang telah ditentukan. Namun, sebelum permaisuri air api bahkan dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya, dia ditekan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno, dan terkunci di tanah tertutup itu. Di sana, dia mendapatkan kembali kondisi kultivasinya secara terus-menerus, dan sekarang setelah semuanya selesai, dia menembus segelnya. Dan, alasan mengapa permaisuri air api dapat memperoleh kembali kekuatannya secepat ini ada hubungannya dengan Lin Fan juga. Di dalam sistem, ada fungsi fusion. Ketika permaisuri air api terlibat dalam tindakan seperti itu dengan Lin Fan untuk pertama kalinya, esensi sejati api dan air di dalam tubuhnya mulai berubah di bawah pengaruh fungsi fusion. Itu juga merupakan pemicu untuk langkah pertama kebangkitan permaisuri air api. Kali ini, saat permaisuri air api membersihkan ki kematian di dalam tubuhnya, dia juga mengumpulkan kembali esensi api dan air sejati dari dalam tubuh Lin Fan. Esensi api dan air sejati yang tersimpan di dalam tubuh Lin Fan kini telah menyatu sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi permaisuri air api. Namun, bagi Lin Fan, semua itu tidak penting. Esensi sejati api dan air bukanlah hal yang diinginkannya sejak awal. Dan pada saat yang sama, surga dan ramuan universal miliknya telah melalui pengaruh esensi sejati api dan air. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkannya lagi. Bahkan jika mereka diambil oleh permaisuri api air sekarang, itu tidak akan memengaruhi apapun. Saat ini, motif utama Lin Fan hanyalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat berapa banyak poin pengalaman yang bisa dia dapatkan darinya. Mungkin keluar dari kondisi kultivasi surgawi tingkat 10 mungkin juga bukan sesuatu yang sulit. Lin Fan hanya berbaring di sana dengan tenang tanpa bergerak, dan membiarkan permaisuri api air menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Baginya, ini juga cukup nyaman. Jika dia tidak mendapatkan apapun dari ini dan harus berbaring di sana untuk disetubuhi oleh orang lain, Lin Fan pasti akan merasa marah. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Poin pengalaman yang meroket membuat jantungnya berdebar cepat. Keadaan seperti apa yang terjadi setelah tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak tertulis dalam catatan apapun di dunia suci kuno. Namun, karena permaisuri air api dan yang lainnya bisa begitu kuat, mereka pasti telah mencapai keadaan yang sangat mendalam saat itu. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Melihat poin pengalaman yang meningkat, Lin Fan tidak bisa merasa lebih bahagia. Dia telah lama melupakan rasa sakit dari perlakuan tidak adil yang diterimanya ini, dan berharap seluruh cobaan ini bisa berlangsung lebih lama sekarang. Pada saat ini, permaisuri air api juga merasa bahagia di dalam hatinya. Sudah ada tanda-tanda ki kematian di dalam tubuhnya sedang dibersihkan. Pada saat yang sama, esensi sejati api dan air di dalam dirinya mulai menyatu. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan permaisuri air api. Memikirkan bahwa esensi sejati api dan air yang dia tinggalkan di dalam diri pria ini di masa lalu akan menyatu sepenuhnya olehnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa dalam benaknya. Dia telah bereinkarnasi melalui era yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki cakrawala yang sangat luas. Namun, bahkan jika itu, dia akan membutuhkan kerja keras yang tak terbatas untuk menyatukan esensi sejati api dan air. Tidak disangka bahwa semuanya akan tertata dengan sempurna sekarang dengan mudah. Permaisuri api air menyadari bahwa properti eksklusifnya memanfaatkannya untuk mengolah dirinya sendiri juga. Namun, bagi permaisuri api air, semua itu tidak penting. Karena dia adalah properti eksklusifnya, tidak ada salahnya membiarkannya mendapatkan beberapa manfaat dari ini. Sementara permaisuri air api awalnya acuh tak acuh terhadap kesenangan duniawi, tidak dapat disangkal bahwa dia juga merasa agak marah saat pertama kali hal ini terjadi. Namun,
dia memikirkan semuanya dengan benar kemudian. Dia adalah permaisuri air api. Wajar saja baginya untuk memiliki properti eksklusif. Sejauh permaisuri air api dianggap saat ini, Lin Fan sudah menjadi bagian dari harta pribadinya. Tidak ada yang ingin menyentuhnya. Siang dan malam berganti tempat. Tuhan tahu berapa banyak waktu telah berlalu dalam dimensi terpisah ini. Suasana hening tanpa ada percakapan, kecuali satu suara yang terus-menerus terdengar. Piak, 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 ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, tingkat kultivasi naik level. Terobos dari level surgawi ilahi 10, tingkat kultivasi dewa abadi. Secara otomatis menciptakan tahta tertinggi untuk melengkapi tingkat tertinggi. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan perubahan besar terjadi di dalam tubuhnya. Ramuan universal miliknya telah meledak, menyebabkan kiroh yang tak terbatas dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar di dalam dunia batinnya. Tiba-tiba, sejumlah kekuatan yang luar biasa terpancar keluar sebelum menyatu menjadi satu tahta tertinggi. Ini bukanlah kursi dewa abadi. Ini adalah tahta tertinggi yang bahkan lebih kuat dari kursi dewa abadi. Ketika Lin Fan mengingat aura kursi dewa abadi dan membandingkannya dengan ini, dia menemukan bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Sepertinya itu seperti yang dia pikirkan. Permaisuri air api pasti telah mengolah tahta tertinggi untuk dirinya sendiri. Dengan sepenuhnya menembus penghalang tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi pasti telah memungkinkannya untuk menciptakan tahta tertinggi ini. Pada saat yang sama, ada serangkaian perubahan besar di Firdausnya. Kiroh di dalam Firdausnya mulai meluas dan menyebar dengan sangat luas. Pohon parasol mistis sedang mengalami evolusi kedua pada saat ini. Cabang-cabang pohonnya menyebar, dengan daun-daun hijau tumbuh subur. Cabang-cabang pohon yang lebat ini menjulur ke segala arah dan meresap ke dalam kekosongan yang tak berujung. Boom! Spirit Ki menyembur keluar. Pohon parasol mistis itu tercabut dari tanah dan menutupi seluruh langit surga Lin Fan. Pil-pil Seng Yang yang berkilau itu mulai mengalir turun tanpa henti dari atas seperti tetesan air hujan. Keadaan kultivasi, keadaan tertinggi. Ding, ini adalah kemunculan makhluk tertinggi pertama dalam sejarah umat manusia. Ding, memperoleh set tertinggi ras manusia. Ding, hadiah keterampilan tertinggi. Ketika mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan hampir melompat kegirangan. Betapa hebatnya ini, sistemnya memang murah hati. Namun, bahkan pada saat ini, poin pengalaman masih terus meningkat. Aku harus terus maju dengan kecepatan ini. Semua hal tentang hadiah dan yang lainnya bisa menunggu sampai ini semua berakhir agar aku bisa memeriksanya dengan benar. Saat ini, Lin Fan hampir terbang ke surga. Sistemnya benar-benar terlalu bagus. Ding, poin pengalaman plus 5.000. Meskipun poin pengalaman yang diperolehnya sekarang tidak terlalu banyak, Lin Fan akan tetap menerimanya sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba, permaisuri api air berhenti. Ki kematian, di dalam tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, dan esensi sejati api dan air di dalam dirinya juga sepenuhnya menyatu. Ketika dia membuka matanya lagi, itu adalah kilatan tajam yang muncul dari tatapannya. Rambut panjang yang terurai di punggungnya mulai terangkat. Permaisuri Anda akhirnya pulih. Saat ini, permaisuri air api dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncaknya. Properti eksklusifku, Anda telah membuat permaisuri Anda benar-benar senang. Tugas Anda sekarang telah selesai. Permaisuri air api tersenyum lebar seolah-olah dia akan berhenti. Tetapi pada saat ini, bagaimana Lin Fan bisa membiarkannya berhenti? Persetan dalam 10 tahun untuk persetan yang berlangsung 10 tahun. Siapapun yang berhenti lebih dulu adalah seekor anjing. Jika Anda ingin berhenti, Anda dapat berhenti sekarang. Lin Fan menoleh dengan gelisah dan tidak meninggalkan apapun kecuali kalimat ini. Permaisuri air api membeku seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Tetapi tiba-tiba, permaisuri air api menjadi sangat marah. Properti eksklusif. Karena Anda ingin bermain seperti itu, permaisuri Anda akan mengabulkan keinginan Anda. Datanglah padaku. Lin Fan memutar matanya, menunjukkan bahwa dia sangat tenang dan sama sekali tidak takut padanya. Bab 884, Aku mengaku kalah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Selama seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat menggiling batang besi menjadi jarum. Namun, Lin Fan tidak khawatir tentang ini.
Bukankah itu hanya jarum? Dan bahkan jika itu menjadi jarum, yang harus dia lakukan hanyalah memotongnya dan menumbuhkan yang baru. Ini adalah rencana yang pasti. Jurang tak berujung dengan belokan yang bijaksana dan tajam. Untuk sesaat, ini hanyalah perasaan misterius untuk dilihat. Tubuh permaisuri air api benar-benar tidak meninggalkan keluhan. Itu indah dan bagus, dengan tonjolan di semua tempat yang tepat. Dia tidak gemuk atau kurus, membentuk lekuk tubuh yang sempurna. Dan saat ini, dia bahkan dapat digambarkan sebagai kuda liar yang baru saja dilepaskan ke alam liar, berlari kencang dengan kegembiraan yang tak terkendali di atas padang rumput. Ding, poin pengalaman plus 5.000. Pemberitahuan sistem membuat Lin Fan hampir terbang ke surga. Ini terlalu menyenangkan. Ini adalah cara yang benar untuk naik level. Dibandingkan dengan membunuh monster untuk naik level, ini jauh lebih cepat. Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan sudah berada di kondisi tertinggi, dan dia benar-benar telah melampaui level surgawi ilahi 10, kondisi Dewa Abadi. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk melewati kondisi ini. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar bisa melakukannya dengan mudah? Kecepatan ini benar-benar tidak nyata. Saat ini, jumlah poin pengalaman yang dia butuhkan dapat dibandingkan dengan lautan yang luas. Namun, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Selama dia memiliki ketekunan, dia pasti bisa menebus poin pengalaman itu. Dalam kurun waktu ini, Lin Fan telah mengolah keterampilan rahasia itu ke kondisi yang sangat tinggi. Setiap kali diaktifkan, itu adalah pertukaran kekuatan antara dia dan permaisuri air api, yang menyebabkan poin pengalamannya meningkat karenanya juga. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Lin Fan. 10 tahun terasa sedikit, terlalu lama, bukan? Dan berapa banyak waktu yang telah berlalu sebelumnya? Lin Fan benar-benar tidak mengingatnya. Namun, baginya untuk dapat meningkatkan kondisi kultivasinya dari tingkat surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi ke kondisi tertinggi, pastilah butuh waktu yang cukup lama. Degup, degup, saat ini, pikiran Lin Fan sepenuhnya terpaku pada kultivasinya. Mengenai aktivitas paling menakjubkan di dunia yang sedang berlangsung saat ini, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, sensasinya masih terlalu nyata. Lin Fan hanya bisa memikirkan sebuah pepatah saat ini, tidak ada ladang yang dibajak sampai mati, hanya sapi yang bekerja sampai mati. Namun, pepatah itu tidak selalu berhasil. Jika ladang kehabisan air, ladang juga akan mengering. Meskipun mengingat situasi saat ini, sangat tidak mungkin hal itu terjadi. Ini praktis merupakan bendungan banjir saat ini. Dia sangat basah sehingga dia tidak mungkin menjadi lebih basah lagi. Siang dan malam berlalu satu sama lain. Dalam dimensi yang terpisah ini, tidak ada konsep waktu sama sekali. 1 tahun kemudian, Lin Fan dapat merasakan bahwa seluruh tubuhnya hampir tersedot kering. Dia hampir tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Namun di sisi lain, dia menyadari bahwa permaisuri air api hanya menjadi lebih energi dari waktu ke waktu. Bahkan esensi sejati api dan air yang telah menyatu menjadi semakin kuat seolah-olah tidak ada batasnya. Mengingat situasi saat ini, Lin Fan bukanlah satu-satunya yang meningkatkan kondisi kultivasinya. Permaisuri air api juga melakukan hal yang sama. Ini adalah situasi yang menguntungkan. 2 tahun kemudian, Lin Fan dapat merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kurus seolah-olah dia telah tersedot kering. Siklus berulang ini hari demi hari tidak pernah berakhir. Bahkan dewa pun akan lelah karenanya. Ratu air api, bagaimana dengan ini? Pada saat ini, Lin Fan membuka matanya. Ia ingin menyarankan agar mereka membiarkannya saja, bagaimana dengan itu? Terhadap kecakapan bertarung Ratu air api, Lin Fan benar-benar yakin sekarang. Bajingan ini seperti mesin gerak abadi yang sama sekali tidak memerlukan istirahat. Namun, satu kalimat balasan dari Ratu air api membuat Lin Fan benar-benar gusar. Siapapun yang berhenti adalah seekor anjing. Kau mengatakan itu, bukan? Dan, kamu ingin berhenti sekarang. Bahkan setelah 2 tahun berkuda, wajah Ratu air api tidak berubah sama sekali, dan sangat mendominasi. Bagi Ratu air api, ejekan dari properti eksklusifnya adalah sesuatu yang tidak mungkin ia tahan. Jika ia tidak menekannya sepenuhnya sekarang, bagaimana ia akan menegakkan kekuatannya di masa depan? Hati Lin Fan terbakar dengan bola api yang mengamuk. Sudah lama sekali sekarang, tak disangka dia masih ingat kalimat itu, siapapun yang berhenti adalah seekor anjing.
Tapi, bagaimana mungkin dia mengakui bahwa dia adalah seekor anjing? Bahkan jika dia tidak bisa bertahan lagi, dia harus bertahan. Siapa yang takut pada siapa? Lanjutkan saja. Lin Fan ingin berbalik dan memimpin untuk menunjukkan siapa bosnya. Tapi, ketika dia meletakkan tangannya di pinggang ramping permaisuri air api, dia langsung dipukul oleh permaisuri air api. Kamu adalah properti eksklusif permaisurimu. Mungkinkah kamu berpikir untuk menjepit permaisurimu di bawah? Sebaiknya kamu berbaring saja di sana. Permaisuri air api memarahi. Bohongi ibumu. Lin Fan hampir saja pingsan sekarang. Bagaimana bisa bajingan ini begitu kejam? Keduanya saling meningkatkan kemampuan. Kenapa mereka tidak bisa bertukar posisi? Namun, di bawah tekanan yang sangat hebat ini, Lin Fan sama sekali tidak bisa melawan, dan hanya bisa berbaring diam di sana. 3 tahun kemudian, kondisi kultivasi Lin Fan semakin hebat sekarang. Dia sudah lebih dari setengah jalan melalui poin pengalaman yang dibutuhkan untuk menembus kondisi tertinggi. Mungkin tidak lama lagi sebelum dia bisa menembusnya sepenuhnya sekarang. Namun, sesuatu yang tidak ingin dibicarakan Lin Fan lebih lanjut adalah kenyataan bahwa dia sudah mati rasa sekarang. Tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa. Meskipun tubuh dewanya sudah terbentuk dengan baik sekarang, dia masih tidak bisa menahan serangan buas seperti itu. Di mata Lin Fan, permaisuri air api ini sama sekali bukan makhluk hidup. Bajingan ini pasti robot. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan kehilangan nyawanya. Sebagai makhluk tertinggi umat manusia saat ini dengan kondisi kultivasi tingkat tertinggi, kematiannya mungkin tidak akan terjadi di tangan musuh, melainkan dengan disetubuhi sampai mati. Bagi permaisuri air api, ini adalah perasaan yang cukup menyenangkan. Memikirkan bahwa dia dapat terus maju bahkan setelah esensi sejati api dan air menyatu. Sepertinya sudah beberapa tahun sekarang. Dunia luar mungkin sudah jatuh ke dalam keadaan kacau balau sekarang. Lin Fan berkata dari sisi wajahnya. Dia berharap permaisuri air api akan membiarkannya pergi karena ini. Sudah waktunya untuk berhenti bermain sekarang. Terlalu berat baginya untuk ditangani sekarang. Properti eksklusif, semuanya sudah terlambat sekarang. Kamu telah membiarkan permaisurimu di sini mencapai titik yang tepat. Kulit permaisuri air api yang seputih salju dan halus meneteskan butiran keringat. Ini sangat menggoda untuk dilihat. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia hanyalah babi tua di depan mata Lin Fan saat ini. Dia benar-benar ingin menangis. 4 tahun kemudian, Lin Fan benar-benar tercengang sekarang. Dia benar-benar tidak ingin bergerak lagi. Poin pengalaman masih meningkat seperti orang gila. Namun, untuk beberapa alasan, Lin Fan sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun kegembiraan saat ini. Dibandingkan dengan poin pengalaman, dia lebih bersedia untuk bisa beristirahat sekarang. Pada saat ini, Lin Fan hanya berbaring di sana dengan wajah putus asa. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan meletakkannya di dahinya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Lin Fan menyadari bahwa dia selalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Astaga, 10 tahun. Dia hampir hancur pada akhir tahun kedua. Tangan permaisuri air api menekan dada Lin Fan. Rambut panjangnya terurai dari kepalanya, dan tetesan keringat mengalir di rambutnya yang berkilau. Namun, bagi permaisuri air api, ini belum cukup. Semuanya masih jauh dari cukup. Lin Fan menatap permaisuri air api. Dan ketika dia menatapnya, dia malah tersenyum. Mungkin begitulah perasaan tumbuh seiring waktu. Lin Fan menyadari bahwa permaisuri air api jauh lebih lembut padanya daripada sebelumnya. Tetapi bahkan saat itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti sama sekali. Tidak, tidak lagi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya jalan yang menungguku pasti kematian. Lin Fan berteriak dalam benaknya. Dia kemudian dengan lembut mengangkat tangannya dan membelai rambut panjang permaisuri air api. Tiba-tiba, batu bata legendaris 95 muncul di tangannya. Piak, bu, permaisuri air api langsung pingsan. Segera, Lin Fan mendorong permaisuri air api. Ketika dia melihat adik laki-lakinya itu, dia benar-benar ingin menangis. Benar-benar mati rasa sekarang. Tidak ada lagi perasaan. Sepertinya benar-benar lumpuh sekarang. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tanpa peduli dengan apapun di dunia ini, dia mengenakan celananya dan langsung berlari. Adapun permaisuri air api dengan tubuh yang dibuat dengan sempurna itu, Lin Fan bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Bab 885, siapa si buta ini?
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Semenit kemudian, permaisuri air api mengerutkan kening sebelum berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya terang, dan dia langsung terbungkus pakaian. Apa yang terjadi? Permaisuri air api bingung, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, seolah-olah dia telah kehilangan semua kesadaran dan inderanya. Kemana perginya harta eksklusif permaisurimu? Permaisuri air api mencari kemana-mana. Tiba-tiba, dia marah, harta eksklusif terkutuk. Beraninya kau lari di belakang permaisurimu. Permaisuri air api mulai berjalan maju sedikit. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang sedikit tidak nyaman tentang tubuhnya. Ini terutama terjadi pada rasa sakit yang berdenyut yang keluar dari antara kedua kakinya. Namun, permaisuri air api sama sekali tidak mempermasalahkannya. Menjentikkan jarinya, seluruh dimensi menghilang. Permaisuri air api kemudian berdiri di kehampaan dan melihat ke dunia. Meskipun permaisuri air api hanya berdiri diam seperti itu, dia sudah lama mengusir kesadarannya ke dunia, mencoba mencari tanda-tanda Lin Fan. Namun, ketika pencariannya tidak membuahkan hasil, permaisuri air api mengerutkan kening. Tidak kusangka dia akan menghilang begitu saja. Ada sepasang mata dengan tatapan licik yang mengintip ke arah situasi di depan. Dan pemilik mata licik ini tidak lain adalah Lin Fan. Astaga, untungnya, Yang Mulia pintar dan tahu bahwa aku harus masuk ke mode siluman saja, karena aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah itu, lumpur yang biasa kugunakan untuk menutupi diriku akan berfungsi dengan baik untuk menyembunyikan bau tubuhku. Lin Fan benar-benar senang dengan kecerdasannya. Ini adalah trik yang bisa dia ulangi berkali-kali. Selama dia diburu oleh orang lain, dia bisa saja menjalankan taktik yang sama dan secara praktis memastikan pelarian yang sangat aman. Tapi, sekarang bukan saatnya untuk melarikan diri dulu. Seolah-olah dia tidak setara dengan permaisuri air api. Sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan berbalik dan kembali untuknya. Akan lebih baik baginya untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Lin Fan berbaring di sana dengan tenang dan tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kotor lumpur di sekitar tubuhnya, dia menolak untuk bergerak sama sekali. Memang, tidak lama kemudian sebuah sosok muncul di kehampaan. Dan dari suaranya, jelas itu adalah permaisuri air api. Properti eksklusif terkutuk. Jika permaisurimu menangkapmu, aku pasti akan mematahkan ketiga kakimu. Suara yang mendominasi ini menggelegar di seluruh langit. Ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin juga. Sungguh wanita yang sombong. Pada saat yang sama, dia bersumpah kepada surga bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia pasti tidak boleh ditangkap olehnya. Dia harus meningkatkan kondisi kultivasinya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki dasar untuk bertarung dengannya, sehingga dia dapat menjepitnya dengan keras dan menunjukkan kepadanya siapa ayah yang sebenarnya. Wei, apakah menurutmu Yang Mulia tidak akan tahu tentang rencana licikmu? Bahkan jika sehelai rambut dari tubuhmu berkedut, Yang Mulia dapat melihat menembusmu. Bukannya kau bisa bermain curang denganku? Lin Fan percaya diri saat ini dan tidak bergerak sama sekali, hanya membiarkan permaisuri air api bertindak semaunya. Bahkan sekarang setelah permaisuri air api telah pergi saat ini, Lin Fan masih tidak bergeming sedikitpun. Itu karena menurutnya, permaisuri air api masih orang yang sangat licik. Dan memang, seperti yang diharapkan Lin Fan, permaisuri air api muncul beberapa kali terus-menerus, seolah-olah dia sedang menunggu Lin Fan untuk jatuh kembali ke dalam perangkapnya sendiri. Melihat situasi seperti itu, Lin Fan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berbaring di sana dan memejamkan mata. Itu benar-benar siksaan setelah disetubuhi selama beberapa tahun. Sudah lama sejak dia beristirahat dengan baik, dan dia benar-benar hanya ingin beristirahat sekarang. Ini adalah tidur yang ingin dinikmati dan dinikmati Lin Fan secara perlahan. Pertarungan antara permaisuri air api dan Lin Fan telah berlangsung selama 5 tahun sekarang. Dalam 5 tahun ini, perubahan dalam dunia suci kuno sangat besar. Dengan kebangkitan satu demi satu makhluk kuat, ribuan ras yang telah tertindas di masa lalu sekarang akhirnya mampu membela diri mereka sendiri. Itu karena mereka sekarang memiliki makhluk paling kuat untuk dikagumi di dalam hati mereka. Adapun ras kuno, meskipun posisi mereka sebagian besar mirip dengan masa lalu, mereka tidak bisa lagi menjadi tirani seperti dulu. 3.000 dewa iblis dari ras kuno juga telah terbangun satu demi satu dalam 5 tahun terakhir.
Ini akan menjadi pertempuran apokaliptik. Adapun para primogenitor dari ribuan ras, setiap kali salah satu dari mereka terbangun, sebuah sekte akan terbentuk dengan kemunculan mereka. Sekte-sekte ini akan menarik semua makhluk dari ras yang sama ke dalam sebagai pengikut mereka. Kali ini, zaman kejayaan ribuan ras akhirnya turun. Namun, masih ada rencana jahat yang sedang berlangsung. 2 tahun lalu, ras Dewa Sayap, Lucifer, telah tenggelam dan berkolusi dengan ras kuno. Dan pada tahun terakhir, bahkan terjadi pertempuran yang menggemparkan. Raja ras raksasa, Kuafu, telah bertarung dengan Dewa Iblis Kematian. Ini adalah pertempuran yang menyebabkan seluruh langit runtuh dan bintang-bintang hancur. Ada banyak korban, namun, untuk makhluk paling kuat lainnya dari ras manapun, mereka semua hanya menunggu seolah-olah mereka sedang mengantisipasi sesuatu. Pengkhianat, serahkan harta karun besar ras Buddha itu. Pada saat ini, beberapa garis cahaya melesat dari kehampaan. Garis cahaya terdepan itu sangat cepat, seolah-olah dia sedang dikejar hingga hampir mati saat ini. Ini milikku, ini bukan milik ras Buddha. Seorang biksu berteriak, namun, 2 bola basket raksasa tergantung di dada biksu itu. Bergoyang-goyang, bola-bola itu benar-benar menarik perhatian. Jika Lin Fan melihat ini, dia pasti akan terkejut. Bukankah ini pendeta Sakya yang berdarah? Pendeta Sakya adalah seorang jenius dari ras Buddha. Bagaimana dia bisa diburu oleh kaumnya sendiri sekarang? Tangkap saja makhluk ini dengan tubuh iblis di sana dan serahkan dia untuk ditangani oleh Rulai Buddha. Telapak Buddha yang meliputi surga. Tiba-tiba, seluruh kehampaan beriak keluar saat telapak Buddha emas raksasa turun dari langit, bertujuan untuk menangkap pendeta Sakya di dalamnya. Ketika pendeta Sakya melihatnya, dia sangat takut sehingga jantung kecilnya mulai berdebar-debar. Astaga, kalian benar-benar melakukannya. Pendeta Sakya merasa bahwa dunia telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Saat tanah yang dijaga hancur, dia siap untuk kembali ke ras Buddha dan bergabung dengan mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah dia kembali ke ras Buddha, dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang agak berbeda tentang mereka sekarang. Raja Buddha yang sama sekali tak tertandingi di matanya tiba-tiba tampak seolah-olah dia telah dipukuli dengan buruk. Setelah bertanya sebentar, pendeta Sakya menemukan bahwa mereka semua telah ditekan oleh makhluk yang kuat. Saat itulah pendeta Sakya mengetahui tentang kedatangan makhluk yang sangat kuat. Dan bukan hanya itu, makhluk kuat itu mengklaim bahwa seluruh ras Buddha diciptakan olehnya. Ini adalah kisah fantasi yang luar biasa dalam benak pendeta Sakya. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana kondisi kultivasinya hampir tidak cukup bagi pihak lain untuk mengisi celah giginya, dia hanya bisa tetap hidup dengan profil rendah. Namun, siapa yang mengira bahwa rahasia dirinya memiliki cahaya pemurnian Buddha Agung akan diketahui oleh Rulai Buddha ini atau yang lainnya, dan pihak lain akan memintanya untuk menyerahkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pendeta Sakya secara alami. Apa maksudnya menyerahkan harta miliknya hanya karena pihak lain menginginkannya? Mereka tidak sedekat itu sekarang, bukan? Karena itu, pendeta Sakya langsung melarikan diri. Pelariannya ini berlangsung selama setahun penuh hingga sekarang. Dalam setahun ini, pendeta Sakya telah disergap berkali-kali, dan dia hampir tidak bisa keluar hidup-hidup setiap kali. Namun, kali ini, pendeta Sakya bisa merasakan ada yang tidak beres. Orang-orang yang memburunya kali ini semuanya adalah makhluk yang kuat. Dibandingkan dengannya, mereka jauh lebih kuat. Berbaringlah dan menyerahlah. Telapak tangan Buddha yang turun dari langit semakin membesar setiap detiknya, seolah-olah dapat menutupi seluruh langit. Pendeta Sakya tidak punya tempat untuk lari sama sekali. Dia kemudian melolong sebelum menggunakan kedua tangannya untuk menahan langit. Kalian terlalu berani. Pada saat ini, pendeta Sakya langsung masuk ke mode benih saat sejumlah besar kekuatan melonjak keluar darinya, ingin mendorong telapak Buddha menjauh. Namun, kekuatan yang datang padanya terlalu kuat. Pendeta Sakya hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang menekan tubuhnya. Boom, boom, pendeta Sakya didorong turun dari kehampaan oleh kekuatan penghancur ini. Kakinya didorong ke tanah sekarang. Aku tergila-gila, pendeta Sakya berteriak, merasa bahwa ini adalah akhir jalan baginya. Astaga, siapa bajingan buta ini yang menginjak tubuh yang mulia? Apakah kau ingin mati? Tepat pada saat ini, sebuah suara keras menggelegar. Saat ini, Lin Fan meledak. Bukankah dia hanya tidur nyenyak, dan itu saja?
Mengapa bajingan buta mulai menginjak-injak dalam-dalam ke lumpur? Apakah mereka tidak menumbuhkan mata saat mereka lahir atau apa? Bab 886, Kehidupan yang sangat sulit. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, Pendeta Sakya sangat gelisah. Oleh karena itu, dia benar-benar hancur oleh suara yang datang tiba-tiba ini. Merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bawah kakinya, dia bahkan tidak perlu berpikir dua kali sebelum menghentakkan kakinya dengan keras sekali lagi. Ayo, astaga, hentakan lagi. Tepat saat Lin Fan hendak berdiri, pria yang berdiri di atasnya tiba-tiba menghentakkan kakinya sekali lagi, menyebabkannya meledak sepenuhnya. Siapa yang dia marahi? Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi di dalam lubang di bawah tanah dan tertidur karena dia sedikit lelah, bukan? Apakah dia harus pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Lin Fan tidak berpikir lagi saat dia mendorong kaki yang ada di atasnya dan berdiri dengan marah. Pendeta Sakya hampir ketakutan setengah mati sekarang. Terutama saat dia melihat manusia lumpur di depannya, dia semakin tercengang. Itu kamu. Tepat saat Lin Fan bersiap untuk melemparkan orang yang telah menginjaknya itu, dia terkejut. Bukankah ini biksu botak berdarah? Dan dari penampilannya, keadaan tidak terlihat terlalu baik untuk biksu botak itu sekarang. Apakah dia sedang diburu oleh seseorang atau sesuatu? Ledakan, ledakan. Pada saat ini, telapak tangan Buddha masih mendorong turun dari surga, seolah-olah itu bisa menghancurkan biksu botak itu kapan saja. Lin Fan tidak banyak bicara saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya biksu botak ini tidak dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Lin Fan berdiri tegak dan mengepalkan satu tinjunya ke atas, terlihat sangat mengesankan dengan sikapnya. Mungkin terlihat sederhana, tetapi itu sangat keras. Satu tinju itu cukup untuk menutupi seluruh langit, karena menyebabkan telapak tangan Buddha yang tampak perkasa itu menyebar sebelum berubah menjadi titik-titik cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di dunia. Ketika Pendeta Sakya melihat ini, dia benar-benar tercengang. Benar-benar tirani. Beberapa makhluk ras Buddha yang mengejarnya sangat kuat. Selama pengejaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindar dan lari. Dia bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Namun, fakta bahwa manusia, lumpur di hadapannya saat ini begitu sombong membuat Pendeta Sakya membeku di tempatnya karena terkejut. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu yang luar biasa dalam menangkis pukulan itu. Kamu pasti akan menerima karma baik untuk ini di masa depan. Setelah Pendeta Sakya tersadar dari linglung sesaat itu, dia tahu bahwa dia tidak boleh berlama-lama di tempat ini dan terus melarikan diri. Dan tepat saat Pendeta Sakya hendak melesat pergi, Lin Fan angkat bicara. Biksu botak, apa yang terjadi sekarang? Apa kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Apa kau ingin mati sekarang juga? Dermawan, aku bukan botak. Mendengar orang lain memanggilnya biksu botak, Pendeta Sakya tetap akan merasa sangat kesal. Namun, ketika ia hendak mengoreksi orang itu, ia terdiam sejenak. Itu karena ia menyadari bahwa suara ini dan cara orang itu menyapanya sangat familiar. Kau, Pendeta Sakya melotot ke arah pria lumpur di hadapannya dan terkejut. Lin Fan tersenyum tenang sebelum memeriksa penampilannya saat ini. Mengangkat telapak tangannya, ia menggunakan elemen air bawaan untuk membasuh seluruh tubuhnya, membersihkan semua lumpur sebelum ia memperlihatkan wajah aslinya. Dermawan, itu kau, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini, Pendeta Sakya berteriak kegirangan seolah-olah ia baru saja menemukan kekayaan yang luar biasa. Dermawan, selamatkan aku sedang diburu oleh orang-orang ini. Namun, ia segera bersembunyi di belakang Lin Fan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Lin Fan menatap beberapa sosok di kehampaan, bukankah mereka hanya beberapa makhluk berstatus Dewa Abadi yang belum memperoleh kursi Dewa Abadi? Tak disangka mereka mampu mendorongmu sampai sejauh itu. Sungguh memalukan. Amitabha, dermawan di sini, orang ini adalah pendosa dari ras Buddha. Tolong serahkan dia kepada kami. Pada saat ini, sosok yang memancarkan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya berbicara dengan suara lembut. Ia mengangkat satu telapak tangan di depan dadanya dan membawa sebuah jam besar bersamanya. Omong kosong, aku bukan pendosa. Kalian bajingan yang ingin mencuri cahaya pemurnian Buddha Agungku. Setelah dikejar begitu lama, bahkan Pendeta Sakya mulai menyimpan dendam. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang bejat. Saat mereka mengejarnya, mereka menginginkan nyawanya. Tidak ada waktu baginya untuk beristirahat sama sekali.
Seorang Buddha gemuk yang berada di samping mendengus dingin. Wajahnya yang marah saja sudah cukup untuk menakuti makhluk yang lebih lemah. Pendeta Sakya bersembunyi di belakang punggung Lin Fan sekali lagi. Dermawan, sekelompok orang ini sangat kejam. Mereka bahkan tidak berperilaku seperti makhluk ras Buddha sama sekali. Siapapun yang mereka temui, mereka bunuh. Siapapun yang tidak percaya pada mereka langsung dibunuh. Ras Buddha saat ini telah berubah secara signifikan. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan sekelompok orang ini. Pada saat yang sama, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Biksu botak ini adalah orang yang sangat baik. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, sebaiknya kalian enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dalam seranganku jika kalian masih ingin bersikap kurang ajar. Lin Fan menjawab, Amitabha, dermawan, kami tidak akan pergi sebelum kami membawa orang berdosa ini kembali bersama kami. Memaafkan orang berdosa membuatmu juga berdosa. Hancurkan dia dan kami akan memutuskan hukumannya setelah kami kembali. Sang Buddha dengan wajah marah di sampingnya membentak. Aku sudah memberimu muka, tetapi kau menolak untuk menerimanya. Beraninya kau mencoba menyerang anak buahku. Pergilah. Lin Fan langsung melancarkan satu pukulan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tinju itu tampak seolah-olah dapat merobek cakrawala saat melesat ke arah para Buddha. Sudah berakhir. Bam! Satu persatu, para Buddha mengeluarkan ekspresi heran. Tubuh mereka kemudian mulai meledak terpisah seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan kekuatan yang tidak dapat dihalangi. Ding! Selamat telah membunuh makhluk ras Buddha. Ding! Perang besar dunia tak terbatas dimulai. Fungsi impresi dimulai. Poin impresi ras Buddha turun. Ras Buddha, kebencian. Lin Fan tercengang. Tak disangka akan ada acara seperti itu. Tapi sekarang tak ada yang penting. Karena ini adalah perang besar dunia tak terbatas, maka dia akan mewakili umat manusia. Selama kita bertemu dengan siapapun yang marah, persetan dengan mereka semua sampai mati. Astaga, dermawan, kau terlalu kuat sekarang, bukan? Tak disangka kau akan menjadi sekuat ini hanya setelah beberapa tahun tak melihatmu. Pendeta Sakya berseru tak percaya. Dan apa yang salah denganmu? Bagaimana kau menjalani hidup dengan sangat buruk sekarang? Tak disangka setelah beberapa tahun tak melihatmu, kau hanya berada di alam surgawi tingkat 9, itu saja. Apakah potensi bawaanmu dimakan anjing atau apa? Lin Fan berkomentar, bukan itu, dermawan. Aku telah diburu siang dan malam selama beberapa tahun ini. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kesempatan untuk berkultivasi dengan tenang? Bagaimana mungkin pendeta Sakya membiarkan Lin Fan mengejeknya seperti itu? Tidak peduli apa, dia adalah seorang jenius dari ras Buddha. Namun, melihat situasi saat ini, dia tidak bisa lagi kembali ke ras Buddha. Dia sudah menjadi pendosa dari ras Buddha. Astaga, mereka terlalu kejam. Yang dia lakukan hanyalah menahan keterampilan dari mereka, bukan? Apakah mereka harus mengejarnya tanpa henti? Ini benar-benar anjing yang menyebalkan. Bagaimana dengan tanah yang dijaga? Tanya Lin Fan. Sudah hilang. Bagaimana dengan tentara revolusioner kita? Tanya Lin Fan lagi. Dermawan, tentara revolusioner kita sudah lama bubar. Anggota kita itu benar-benar tidak punya nyali. Saat mereka mendengar bahwa ada makhluk yang sangat kuat dari ras mereka sendiri yang memberkati dan melindungi mereka, mereka semua berlari, satu lebih cepat dari yang lain, untuk kembali ke sisi makhluk-makhluk paling kuat yang muncul entah dari mana. Saat dia sampai di sini, hati pendeta Sakya dipenuhi rasa sakit. Itu adalah hari yang indah, cerah, dan terang. Namun, para anggota yang baru saja melarikan diri bersama pendeta Sakya muncul di hadapannya satu demi satu. Wakil pemimpin partai, saya minta maaf. Ada makhluk yang sangat kuat bagi ras saya yang telah muncul sekarang. Saya akan kembali sekarang. Apakah mereka masih memiliki hati nurani yang tersisa? Tidak ada. Hati nurani mereka semua telah terbang ke surga. Apa yang masih saya lakukan di sini dengan tentara revolusioner? Saya memiliki makhluk yang sangat kuat dengan ras saya sekarang. Saatnya untuk kembali dan memeluk kakinya. Akhirnya, semua anggota melarikan diri, dan pendeta Sakya menjadi pemimpin tanpa anggota. Oleh karena itu, dia hanya bisa kembali ke ras Buddha. Namun, siapa yang mengira bahwa setelah dia kembali ke ras Buddha, dia akan bertemu dengan sesuatu yang keterlaluan seperti itu? Sulit.
Ini adalah kehidupan yang benar-benar sulit yang dia jalani. Bab 887, situasi ini sepertinya tidak benar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Setelah mendengar perkataan biksu botak itu, Lin Fan terdiam. Ia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal. Dermawan, kemana saja Anda selama 5 tahun terakhir? Pendeta Sakya bertanya. Ini, untuk sesaat, Lin Fan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh seorang gadis selama 5 tahun penuh, bukan? Saya telah berkultivasi dalam pengasingan. Akhirnya, ia hanya bisa memikirkan alasan yang lebih baik ini. Begitu, jadi begitulah. Seperti yang dikatakan biksu malang ini, setelah tidak bertemu Anda selama beberapa tahun, kekuatan Anda benar-benar menjadi jauh lebih kuat, dermawan. Sekarang saya tahu itu karena Anda telah berkultivasi dalam pengasingan. Pendeta Sakya meratap. Tidak heran ia tidak mendengar kabar dari dermawan Lin selama beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan Ciki dari surganya. Kukukuk. Saat Ciki keluar, dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Ketika pendeta Sakya melihat Ciki, wajahnya berseri-seri, dermawan. Waktumu sangat tepat. Biksu malang ini hampir mati kelaparan sekarang. Tak disangka kau akan menyiapkan ayam panggang. Ketika Ciki, yang masih meregangkan tubuhnya sambil menikmati udara segar di luar, mendengar kata-kata ini, dia berteriak. Dia kemudian menoleh dengan marah dan menatap pendeta Sakya dengan mata ayamnya yang tajam. Biksu botak, siapa yang kau bilang ingin kau panggang? Ciki sangat marah sekarang. Tak disangka biksu botak ini akan berbicara tentang memanggangnya. Sialan, ayam ini bisa bicara. Ketika pendeta Sakya melihat seekor ayam yang bisa bicara, dia melompat ketakutan. Sungguh pemandangan yang langka untuk seekor ayam yang bisa berbicara. Baiklah, berhentilah membuat keributan sekarang. Ini Ciki, ini biksu botak. Kalian saling mengenal satu sama lain, kata Lin Fan. Oh, jadi, ini saudara Ciki. Suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan Anda. Pendeta Sakya mengulurkan tangannya, menyiratkan bahwa mereka harus berbaikan dengan berjabat tangan. Namun bagi Ciki, ini bukan masalah yang bisa dengan mudah berlalu begitu saja. Dia kemudian melompat ke kepala botak pendeta Sakya. Saudara Ciki, Anda cukup bersemangat. Pendeta Sakya terkekeh. Lin Fan melihat betapa ramahnya Ciki terhadap pendeta Sakya, dan merasa bingung dalam hatinya. Apakah ayam sialan ini mengalami perubahan kepribadian? Namun tiba-tiba, pendeta Sakya berteriak, mengapa kepalaku terasa panas sekali? Astaga, saudara Ciki, Anda buang air besar. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menoleh dan mendapati bahwa Ciki baru saja membuang kotoran besar di kepala biksu botak itu. Kotorannya masih mengepul dan mengeluarkan asap putih. Kukuk-kukuk, teriak Ciki dengan gembira sebelum melompat kembali ke bahu Lin Fan. Dia kemudian menahan sayapnya dan meletakkannya di pinggangnya. Ingatlah untuk memperhatikan kata-katamu di masa depan, biksu botak. Astaga, sudah berapa umurmu? Tetapi kamu masih berbicara seperti anak kecil. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ciki di sini. Pendeta Sakya, Lin Fan, ... Saat ini di ras Buddha. Ras Buddha saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan suara-suara Buddha, dan tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Tanah suci barat kebahagiaan tertinggi. Sekelompok Buddha dan Dewa Buddha duduk di sana bersila. Mereka menatap makhluk paling kuat yang duduk di panggung tinggi di hadapan mereka dengan tatapan penuh hormat. Di tanah suci kebahagiaan tertinggi ini, doktrin Buddha berubah menjadi serangkaian naga emas panjang yang melingkar di dalam kehampaan. Ini adalah Buddha leluhur yang menyampaikan doktrin Buddha. Semua Buddha lama itu mendengarkannya dengan ekspresi mabuk di wajah mereka. Namun, para Dewa Buddha semuanya benar-benar putus asa. Mereka semua dulunya adalah makhluk kuat dari ras Buddha yang mengendalikan seluruh ras. Namun sejak Buddha leluhur misterius ini muncul, semuanya berubah drastis. Saat ini, mereka adalah makhluk ras Buddha peringkat ketiga. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Ini terutama terjadi pada pengaturan tempat duduk. Mereka sekarang duduk sesuai peringkat, dan para Dewa Buddha ini sekarang semuanya dikucilkan ke lingkaran luar. Adapun para Buddha lama dan Buddha dunia yang ada di depan saat ini, tidak ada yang tahu dari mana mereka menyemburkan kata-kata itu. Seolah-olah mereka muncul begitu saja.
Dan hal yang paling tidak tertahankan bagi para Dewa Buddha ini adalah bahwa orang-orang ini bahkan lebih tangguh daripada mereka dalam hal kekuatan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Sejak kapan makhluk-makhluk yang kuat menjadi tidak berharga seperti ini? Bagi semua Dewa Buddha ini, sungguh seolah-olah dunia telah menganiaya mereka seperti anjing. Berderit. Tiba-tiba, beberapa kursi Buddha yang kosong meledak, menyebabkan semua makhluk Buddha di sekitar mereka melompat ketakutan. Buddha leluhur, yang duduk di singgasana kerajaan, membuka matanya. Suaranya yang tak terbatas menyebar melintasi kehampaan. Buddha dunia jam emas, Buddha lama mata marah. Dibunuh oleh iblis jahat dan telah kembali ke tanah suci barat kebahagiaan tertinggi. Amitabha, ketika masa ras Buddha mendengar ini, mereka melantunkan kitab suci dan mendapatkan kembali wajah damai mereka. Wajah para Dewa Buddha semuanya terkejut oleh pemandangan ini. Memikirkan bahwa orang-orang ini bisa tetap tenang setelah seseorang terbunuh. Apakah mereka harus begitu tenang? Para Dewa Buddha ini menyimpulkan bahwa orang-orang ini pasti telah pergi untuk mengejar pemuda itu, Pendeta Sakya. Tetapi sekarang setelah kursi Buddha meledak, sepertinya pemuda itu pasti telah berhasil keluar dari kesulitannya. Kerja bagus. Memang, dia bukan kebanggaan ras Buddha tanpa alasan, untuk dapat mengalahkan orang-orang tua itu. Tidak hanya semua Dewa Buddha ini telah menderita banyak kesulitan, mereka juga dipandang rendah dengan mata menghina oleh orang-orang ini. Sekarang setelah kebanggaan ras Buddha dapat membunuh orang-orang tua itu sama baiknya dengan melampiaskan frustrasi bagi mereka. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan pribadi kali ini. Tubuh Buddha leluhur ditutupi oleh lapisan pelindung emas, dengan serangkaian naga Buddha melingkarinya. Ia kemudian melihat ke arah kehampaan tak berujung dan menggerakkan tubuh aslinya. Semoga Buddha kita dikawal, masa ras Buddha meneriakkan dengan bangga. Ketika para Dewa Buddha melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mereka langsung panik. Bajingan ini akan pergi dengan tubuh aslinya. Bisakah pemuda Sakya bertahan melawan ini? Pada saat ini, Pendeta Sakya melotot ke arah Chiki dengan mata marah. Di sisi lain, Chiki melotot ke arahnya dengan keganasan yang sama, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Seolah-olah mereka berdua bisa bertengkar di antara mereka kapan saja. Tunggu, seseorang datang. Tepat pada saat itu, sesuatu terjadi pada kehampaan. Awalnya, langit cerah dan tak berawan sejauh ribuan mil. Namun tiba-tiba, badai awan menutupi seluruh langit. Dari dalamnya, serangkaian sinar cahaya Buddha emas merembes keluar. Amitabha, suara yang tak terbatas menggelegar dari dalam awan. Seolah-olah awan itu diiris oleh seseorang. Awan itu terpisah ke kiri dan ke kanan, memperlihatkan Buddha emas di tengahnya. Itu dia, itu dia. Ketika Pendeta Sakya melihat siapa itu, dia berseru kaget. Bagi Pendeta Sakya, orang ini sangat mengerikan. Sakya Muni, sebagai pendosa ras Buddha, siapa yang kau tega tolak dengan begitu keras? Kembalilah bersamaku ke tanah suci barat. Suara Buddha leluhur yang perkasa mengguncang seluruh dunia, menyebabkan seluruh tempat itu tampak seolah-olah itu adalah dunia Buddha. Dengan itu, naga Buddha menari-nari di sekeliling, memperlihatkan kekuatan yang bermartabat. Persetan dengan omong kosong ibumu. Aku akan kembali bersama ibumu ke tanah suci barat. Pendeta Sakya berteriak, sekarang kakak tuanya ada di sini, dia tidak perlu takut dengan omong kosong ini. Pada saat ini, Lin Fan menatap Pendeta Sakya dengan bingung, biksu botak, namamu Sakyamuni. Benar, itu nama lengkapku, tapi biksu malang ini masih berharap dermawan mulai memanggilku Pendeta Sakya. Pendeta Sakya menjawab, sialan. Lin Fan merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Tapi saat ini, Buddha leluhur di kehampaan itu sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang mudah dihadapi. Dermawan ini, kamu tampaknya memiliki kedekatan dengan Buddha-mu di sini. Kamu dapat bergabung dengan ras Buddha kami. Buddha leluhur menatap Lin Fan dan berkata dengan tenang. Bergabunglah dengan ibumu. Lin Fan tidak menyangka biksu botak yang baru datang ini ingin menyeretnya ke dalam ras Buddha. Orang ini mencoba menggali lubang agar dia bisa langsung masuk. Tiba-tiba, Buddha leluhur menjadi marah, dan telapak tangan yang tak terbatas turun dari kehampaan. Dermawan, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Dermawan, aku serahkan ini padamu. Ketika Pendeta Sakya melihat semua yang ada di hadapannya, dia berteriak sebelum melompat ke belakang. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan Lin Fan menunjukkan kekuatannya sesuai keinginan hatinya. Namun bagi Lin Fan,
biksu botak baru ini tampak sedikit tangguh. Bab 888, siapa takut pada siapa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dengan ekspresi tegas di wajahnya dan telapak tangannya yang meliputi surga, telapak tangan Buddha emas berkilau itu turun ke langit seperti gunung 5 jari yang digunakan untuk menekan monyet. Sialan kalian semua biksu botak. Apa kalian hanya tahu cara menggunakan teknik telapak tangan? Kekuatan Lin Fan bergemuruh saat dia menghantam dengan satu tinju. Ketika tinju itu bertabrakan dengan serangan telapak tangan, suara bergema menggelegar. Sangat kuat, hanya dengan pertukaran pukulan awal, Lin Fan sudah bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang kekuatan pihak lain. Kekuatan Buddha leluhur ini jelas melampaui keadaan tertinggi. Hanya telapak tangan itu saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengatakan bahwa ada lebih banyak dari mana asalnya. Faktanya, kekuatannya tak kenal ampun, dan juga membawa serta beberapa umpan balik. Tetapi bahkan saat itu, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Dia adalah seseorang yang masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Namun, apakah ia dapat membunuh biksu botak ini atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Amitabha, dermawan, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi. Tolong jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk pendosa dari ras Buddha ini. Dengan satu serangan untuk menguji keadaan, Buddha leluhur telah berhasil merasakan kedalaman kekuatan pihak lain. Namun, Buddha leluhur tetap terkejut saat mengetahui bahwa manusia ini akan memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Itu sangat luar biasa, dan itu bahkan bukan hal yang paling tidak dapat dipercaya. Itu adalah fakta bahwa manusia ini tampaknya merupakan produk dari era ini saja. Itu adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Dalam beberapa era terakhir, ada makhluk yang sangat kuat dari ras manusia juga. Namun, mereka telah jatuh. Bahkan, mereka memiliki kesempatan untuk tertidur atau bereinkarnasi. Dengan terputusnya warisan dari makhluk yang sangat kuat itu, seharusnya tidak ada keturunan ras manusia yang dapat menerobos ke tingkat seperti itu. Memang, biksu botak itu hanya mengujinya, dan itu saja. Namun, Lin Fan tetap tidak terpengaruh. Seolah-olah hal seperti itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Biksu botak ini, aku pasti akan melindunginya. Lin Fan menyatakan dengan tegas. Saat itu, Pendeta Sakya begitu tersentuh hingga hampir menangis. Inilah cinta sejati. Kekuatan Buddha, leluhur di hadapannya adalah sesuatu yang telah disaksikan dan diakui semua orang sebagai sesuatu yang benar-benar hebat. Namun, bahkan saat ini, kakaknya bertekad untuk melindunginya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh Pendeta Sakya. Dia bahkan tidak sabar untuk menawarkan dirinya untuk menikah sekarang juga. Saudara tua, hutang ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh biksu malang ini. Pendeta Sakya mendengus sambil menangis. Dia bahkan tidak mempermasalahkan dua bola basket yang tergantung di dadanya saat ini. Ya, akhirnya kau tahu betapa baiknya saudara tua memperlakukanmu, kan? Jawab Lin Fan. Pendeta Sakya menyeka air mata di sisi matanya dan menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih. Ya, aku tahu sekarang. Pendeta Sakya tidak dapat membayangkan bahwa masih ada seseorang yang akan memperlakukannya dengan baik seperti ini di seluruh dunia ini. Dia benar-benar tersentuh sehingga dia akan terbang ke surga saat ini juga. Buddha leluhur memandang Lin Fan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Dermawan, karena kau begitu keras kepala dan teguh, Buddha leluhurmu tidak punya pilihan selain menyeretmu ke tanah suci barat dan membuatmu mendengarkan ajaranku. Wajah Buddha leluhur yang keemasan dan tegas tampak bermartabat dan perkasa, saat cahaya keemasan yang cemerlang menyinari dunia. Setan apapun yang menghadapi hal ini akan langsung lenyap menjadi asap. Tunggu sebentar, pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi tanda untuk istirahat. Dermawan, mungkinkah Anda akhirnya memperbaiki cara hidup Anda dan bersedia menyerahkan pendosa dari ras Buddha itu sekarang? Suara Buddha leluhur yang cemerlang menggelegar dari dalam kehampaan. Dalam satu kalimat itu, otoritas surga yang tak tertandingi terikat. Tolong beri saya 3 detik. Kata Lin Fan. Baiklah. Buddha leluhur menganggukkan kepalanya. Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk bersinar kali ini. Buka Supreme Set. Lin Fan memerintahkan dalam benaknya, mempercepat sistem untuk membuka Supreme Set yang diberikan oleh sistem itu sendiri. Menurut pendapat Lin Fan, setiap produk dari sistem itu pastilah sesuatu yang luar biasa. Jika dia mengenakan Supreme Set ini,
siapa yang tahu apakah dia bahkan dapat memukul Buddha leluhur ini sampai mati. Ding, memperoleh Supreme Set, memakainya secara otomatis. Sing, tiba-tiba, tubuh Lin Fan ditutupi oleh seberkas cahaya terang. Namun, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan set ini. Dia mengenakan jubah naga di tubuhnya, dengan mahkota raja dengan rumbai-rumbai topi Qin Shi Huang di kepalanya. Manik-manik emas di depannya praktis menutupi matanya dan menghalangi seluruh penglihatannya. Astaga, bajingan ini hanya mempermainkanku. PFFT, tanda seru. Dan tepat pada saat itu, Pendeta Sakya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Lin Fan menoleh dan bertanya. Kakek tua, dari mana kau mendapatkan kostum itu? Kata-kata yang tertulis di belakangnya sungguh lelucon. Pendeta Sakya menutup mulutnya untuk menahan tawa. Lin Fan sangat marah sekarang. Bahkan ada kata-kata, Lin Fan segera menanggalkan pakaiannya. Ketika dia melihat kata-kata di baliknya, dia benar-benar tercengang. Ras manusia, tak terkalahkan. Aku akan meniduri nenekmu, teriak Lin Fan. Frasa murahan macam apa ini? Namun saat ini, Lin Fan tidak bisa diganggu lagi. Dia segera mengenakan kembali pakaiannya. Ding, set tertinggi ras manusia dilengkapi. Ding, fungsi diaktifkan. Mode tak terkalahkan, 10 detik. Ding, senjata tertinggi ras manusia, senapan Gatling pembunuh iblis dan dewa. Tiba-tiba, kekosongan bergetar seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul darinya. Sang Buddha leluhur, yang telah mengamati segalanya, mulai mengerutkan alisnya. Ia kemudian berbalik dan menatap Lin Fan dengan tegas. Dan apa-apaan ini? Ketika Lin Fan melihat senjata pembunuh iblis penakluk dewa ini, ia benar-benar tercengang. Bukankah ini hanya, dengan senjata di tangan dan dunia ini milikku? Ketika ia meletakkan tangannya pada senjata tertinggi umat manusia itu, Lin Fan merasa seolah-olah ia akan masuk ke mode Sith. Kekuatan yang mengalir melalui dirinya bergemuruh tanpa henti di dalam tubuhnya seolah-olah dapat meledak kapan saja. Melihat ini, sang Buddha leluhur menjadi marah. Cahaya Buddha yang terang meliputi seluruh tempat dan sebuah penampakan berdiri tegak di dalamnya. Penampakan itu tampak sangat bermartabat dan hikmat, memancarkan kekuatan besar yang menyelimuti area tersebut. Setiap gerakan yang dilakukannya menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kakak tua, apapun yang terjadi, kau harus berhati-hati. Itu adalah penampakan yang paling kuat dari seluruh ras Buddha. Ketika Pendeta Sakya melihat penampakan yang dibuat oleh Buddha leluhur, dia berteriak. Sial, bermain-main dengan penampakan. Apa kau pikir yang mulia tidak punya satupun? Penampakan tertinggi. Lin Fan berteriak. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa melawannya dengan sekuat tenaga. Memegang matahari dan bulan di tanganku saat aku memetik bintang, tidak ada seorang pun yang sepertiku di dunia ini. Pada saat ini, sosok ilusi raksasa muncul di belakang Lin Fan. Penampakan tertinggi ini tampak persis seperti Lin Fan. Namun, pada saat ini, penampakan tertinggi memegang matahari dan bulan. Salah satu tangannya terangkat seperti burung hinggap, di mana deretan bintang berkilau melayang di atasnya. Dia menatap Buddha leluhur dengan ekspresi yang mengesankan, seolah-olah dia tak terkalahkan di seluruh dunia. Kakak tua, penampakanmu benar-benar menjijikkan. Ketika Pendeta Sakya melihat penampakan itu, matanya hampir keluar. Kehendak dan hukum, semuanya berada dalam kondisi puncak. Ini terutama berlaku untuk matahari, bulan, dan bintang di tangannya. Mereka hanyalah makhluk hidup. Melihat omong kosong ini, Lin Fan tidak begitu yakin. Namun, Pendeta Sakya adalah seseorang yang sangat berpengalaman dalam hal ini. Penampakan yang benar-benar hebat adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan semua orang. Namun, menciptakan penampakan seperti itu tidak diragukan lagi lebih dari sulit. Tetapi sekarang setelah ada penampakan seperti ini muncul tepat di hadapannya, bagaimana mungkin Pendeta Sakya tidak terkejut? Ketika Buddha leluhur melihat penampakan Lin Fan, jantungnya juga berdebar kencang, merasa sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin manusia yang baru saja mencapai tingkat tertinggi dapat mengembangkan penampakan seperti itu? Dermawan, bertobatlah, dan kamu akan diselamatkan. Buddha leluhur menyatukan kedua telapak tangannya. Saat telapak tangannya tertutup rapat, cahaya keemasan yang sangat terang bersinar dari antara kedua telapak tangannya dan menyerang Lin Fan. Biksu botak, Yang Mulia akan memberimu pertarungan yang bagus kalau begitu.
Lin Fan dapat merasakan perasaan bahaya yang akan datang dari Buddha leluhur. Namun, dia tidak terguncang karenanya. Bukankah itu hanya pertarungan? Siapa yang takut pada siapa? Bab 889, Jangan bergerak jika kau berani. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagaimana aku bisa bermain dengan Gatling ini? Pada saat ini, Lin Fan masih mencoba mencari tahu cara bermain dengan Gatling gun pembunuh iblis penakluk dewa ini. Namun, cahaya Buddha dari kehampaan sudah mencapainya. Kakak tua, cepat dan lakukan sesuatu. Kalau tidak, akan terlambat. Pendeta Sakya berteriak. Pada saat ini, Ciki juga berdiri di kepala pendeta Sakya sambil mengepakkan sayapnya dengan marah. Semuanya terlalu menarik saat ini. Aku menemukannya. Akhirnya, Lin Fan menemukan cara memanfaatkan senjata tertinggi ras manusia itu, dan kemudian menggerakkan jarinya. Ratatatatatatata. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan mengalir melalui seluruh tubuhnya. Laras Gatling Gun seperti binatang buas saat ini karena meledak dengan kekuatan yang sangat tak tertandingi. Setiap peluru tampaknya menembus waktu, dan langsung meledakkan cahaya Buddha. Astaga, kuat sekali. Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya dan juga terkejut. Ini bahkan lebih ganas daripada saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya sendiri. Ketika Buddha leluhur melihatnya, dia juga terkejut. Ada kilatan aneh yang bersinar di matanya yang dipenuhi dengan sifat Buddha. Harta karun ini, Buddha leluhur tertegun sejenak. Dia telah melihat segala macam harta karun di dunia ini. Namun, benda di depan matanya saat ini masih bisa dianggap sangat menakjubkan. Keren sekali. Saat ini, pendeta Sakya benar-benar terpesona oleh kekuatan senjata misterius ini. Ini terlalu hebat, bukan? Buddha leluhur tidak tahan lagi dengan ini saat dia meraung. Penampakan raksasanya juga meraung, menyebabkan swastika emas di dada penampakan itu berputar keluar melalui kekosongan dengan sifat Buddha yang sangat besar di dalamnya. Ini adalah esensi sejati dari Buddha leluhur, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Menekan. Suara menggelegar yang mirip dengan guntur meraung. Suara itu tak henti-hentinya saat musik Buddha menyelimuti dunia, menyebabkan bunga-bunga surgawi berguguran dan segala macam fenomena aneh terjadi. Bertengkar denganku karena penampakan kita. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Lin Fan sangat marah. Gatling gun yang dipegangnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa sekali lagi. Pada saat ini, penampakan yang melayang lembut di belakang punggung Lin Fan bergerak tiba-tiba. Telapak tangannya yang besar meremas erat, mendorong matahari merah menyala dan bulan hitam yang menyeramkan bersama-sama di tangannya dan menyatukan keduanya. Seketika, sebuah benda bulat berwarna merah dan hitam yang tidak dikenal muncul dari udara tipis. Apa ini? Lin Fan memainkannya dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dermawan, ini adalah dao Buddha leluhur Anda di sini, yang mengandung roh semua makhluk hidup. Anda tidak boleh. Swastika adalah rahasia terkuat yang dimiliki Buddha leluhur. Namun, sebelum Buddha leluhur bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang membuatnya takut terjadi. Penampakan Lin Fan melemparkan bola bundar itu di tangannya dengan santai. Tidak ada yang tidak biasa terjadi. Namun, saat berbenturan dengan swastika itu, sejumlah besar kekuatan meledak dan langsung berubah menjadi lubang hitam dengan radius 1000 mil. Ini adalah ujung kekuatan yang menghancurkan semua kehampaan di sekitarnya, menyebabkan sejumlah besar arus kehampaan mengalir keluar tanpa pandang bulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Buddha leluhur yang telah memperhatikan semuanya dengan tenang sama sekali tidak tenang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa swastika yang dimilikinya, yang merasuki roh setiap makhluk, hancur dalam sekejap sebelum diubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari muka dunia. Penampakan Lin Fan mendengus dingin saat matahari dan bulan muncul di tangannya sekali lagi. Seolah-olah matahari dan bulan dapat digunakan untuk waktu yang tak terbatas. Tirani. Ketika Lin Fan merasakan kekuatan yang mengamuk itu, dia benar-benar bingung. Bukankah semua yang diberikan oleh sistem terlalu tirani? Kekuatan yang muncul jauh di luar imajinasi Lin Fan. Satu-satunya kata yang dapat menggambarkan kejadian ini adalah mengerikan. Biksu botak, menurutku kau tidak berarti apa-apa. Lin Fan harus mengangkat rumbai mutiara sambil berkata, sialan, benda-benda ini terlalu merepotkan.
Menghalangi penglihatannya adalah sesuatu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Amitabha, karena kau bersikeras untuk terus melakukan kesalahanmu, dermawan, Buddha leluhurmu di sini hanya dapat memilih untuk mengirimmu ke neraka. Meskipun suara Buddha leluhur mungkin terdengar seperti dipenuhi dengan sifat Buddha, sebenarnya ada banyak kemarahan yang tersembunyi di balik nada suaranya. Dampak dari kalimat tunggal itu jauh dari biasa, seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia ditaklukkan olehnya. Doktrin Buddha yang tak terbatas yang seluas lautan. Berlalunya kehidupan. Sang Buddha leluhur melantunkan kitab suci Buddha saat serangkaian cahaya Buddha bersinar dari belakang punggungnya seperti panji-panji cahaya yang menembus seluruh dunia sebelum menyatu terus-menerus. Seolah-olah mereka akan membentuk dunia ras Buddha. Ini adalah kekuatan Buddha yang tak tertandingi dari Sang Buddha leluhur. Dia dapat menarik keluar kekuatan ras Buddha untuk menciptakan alam khusus, sehingga memungkinkan kehidupan berlalu di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk kematian Lin Fan. Ini bukan lagi keterampilan mistik seni bela diri. Ini adalah keterampilan sejati dari Dao besar. Dao besar kehidupan berlalu. Boom! Bibir Sang Buddha leluhur yang seperti logam berkedut sedikit dan mengeluarkan suara logam yang berdenting. Tiba-tiba, sesuatu berubah di seluruh dunia. Lin Fan diselimuti oleh kekuatan Buddha yang tak terbatas ini secara tiba-tiba saat kekuatan misterius kehidupan berlalu melonjak melalui dirinya. Ini adalah kondisi paling mendalam dari semua yang ada dalam ras Buddha. Dermawan, bertobatlah atas dosa-dosamu sekarang dan kau akan berubah menjadi seorang Buddha. Saat ini, dosa-dosamu sangat berat. Biarkan Buddha leluhurmu di sini membersihkanmu dari dosa-dosamu. Mata Buddha leluhur bersinar dengan dua sinar cahaya keemasan yang menembus langit. Seolah-olah sinar cahaya ini memiliki semua yang dimiliki Buddha leluhur. Alis Lin Fan berkerut saat dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar datang ke arahnya. Astaga, apakah dia benar-benar akan melakukannya? Sepertinya aku hanya bisa bertarung dengannya. Jika itu berdasarkan kekuatan yang sebenarnya, tidak mungkin Lin Fan bisa mengalahkan Buddha leluhur. Namun, dengan set tertinggi ras manusia saat ini, apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Biksu botak, rasakan bagaimana rasanya ditembak oleh aliran popcorn yang tak ada habisnya. Lin Fan berteriak, "Rat-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 at." Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa setelah dia diselimuti oleh kekuatan kehidupan yang dahsyat ini, dia bisa merasakan esensi, semangat, dan vitalitas di dalam tubuhnya terkuras habis dan menghilang dengan cepat. Seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja sekarang juga. Aktifkan mode kekebalan 10 detik. Ini adalah satu-satunya karakteristik dari Supreme Set, 10 detik menjadi pria sejati. SHING. Lin Fan bisa merasakan kekuatan misterius yang memasuki tubuhnya. Seolah-olah kekuatan misterius ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah mengaktifkan mode pria sejati 10 detik, Lin Fan menyadari bahwa tekanan di sekitarnya telah menghilang seluruhnya. Bagus, waktunya bagiku untuk menunjukkan kekuatanku telah tiba. Lin Fan mendengus dingin saat Gatling Gun di tangannya semakin menggila. Saat ini, peluru telah menembus batas waktu. Bahkan kekosongan di depannya seperti kertas yang sedang dirobek. Bang, bang, tubuh Vajra Indestructible dari Buddha leluhur mengeluarkan suara logam berdenting setelah terkena peluru Lin Fan. Dermawan, tidak perlu melawan lagi. Semua seranganmu tidak akan berpengaruh pada Buddha leluhurmu. Buddha leluhur tersenyum percaya diri. Namun tiba-tiba, suara retakan terdengar. Berderit, mata Buddha leluhur membeku dan terbuka lebar. Dia menyadari dengan kaget bahwa tubuh fisiknya benar-benar hancur oleh serangan konyol ini. Hahaha, biksu botak, jangan bergerak jika kau punya nyali. Ketika Lin Fan melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kematian, saat ini, Buddha leluhur benar-benar marah saat dia memukulkan tinjunya. Kekuatan kematian mencabik-cabik tubuh Lin Fan tanpa henti. Namun, semua itu tidak berarti bagi Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Buddha leluhur berteriak dengan wajah tidak percaya. Tidak disangka bahwa kekuatan kematian yang luar biasa tidak akan berpengaruh sama sekali. ARGH. Ketika peluru menghujani tubuh Buddha leluhur, itu menimbulkan serangkaian rasa sakit yang tajam, menyebabkan Buddha leluhur berteriak tak terkendali. Lin Fan benar-benar tenggelam dalam tempo senapan Gatling, dan kepalanya juga ikut berayun ke kiri dan ke kanan. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan Buddha leluhur saat ini. Namun,
Buddha leluhur benar-benar hanya ingin mengatakan satu kalimat, apa-apaan ini? Kenapa sih, perih banget kayak gini? Bab 890, berusaha melarikan diri. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bravo, kakak tua, Pendeta Sakya berteriak dengan liar saat ini. Terutama setelah melihat bagaimana Buddha leluhur terkutuk itu dihajar habis-habisan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa tahun terakhir, orang tua itu telah memerintahkan orang untuk mengejarnya tanpa henti, menyebabkan hidupnya menjadi sangat mengerikan. Sekarang kakak tuanya ada di sini untuk membalas dendam, hati Pendeta Sakya tentu saja merasa sangat gembira. Begitulah caranya, hajar dia, kerja bagus. Buddha leluhur apa, kau tetap akan dihajar oleh kakak tuaku. Saat ini, ekspresi Pendeta Sakya sangat gembira. Ketika dia melihat betapa tragisnya Buddha leluhur itu, dia tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan, ini benar-benar terlalu menyenangkan. Bagi Lin Fan, Buddha leluhur hanyalah target besar. Dengan tubuh yang besar, seseorang bahkan tidak perlu membidik, dan hanya perlu menembak dengan liar. Dan saat ini, Buddha leluhur bahkan tidak bisa duduk dengan tenang. Meskipun kursi teratai emas itu tidak banyak berguna, ada banyak gaya yang dimilikinya. Ketika dia keluar dengan itu, dia pasti mendapat nilai tertinggi untuk gaya. Tetapi bagi Buddha leluhur saat ini, benda ini tiba-tiba berubah menjadi beban. Jika dia bergerak sekarang, semua gayanya pasti akan hilang. Tetapi, jika dia tidak bergerak, situasinya juga tampak tidak begitu tepat. Manusia terkutuk ini menggunakan harta karun yang tidak diketahui. Serangannya bahkan tidak memiliki bentuk yang pasti, dan sulit untuk diperiksa dengan benar. Sialan, tepat ketika Buddha leluhur merenungkan hal-hal ini, serangan Gatling Gun menjadi lebih ganas. Sengatan, Buddha leluhur tidak tahan lagi saat dia langsung berdiri. Tubuh Buddha emasnya telah diserang di setiap tempat. ARGH, tiba-tiba, Buddha leluhur mulai melompat dan menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan sementara tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya. Seolah-olah rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Dermawan, Anda benar-benar telah membuat Buddha leluhur Anda marah di sini. Pergi ke neraka, Buddha leluhur meraung saat dia menghantam dengan kedua telapak tangannya. Tanah Buddha yang sangat besar turun dari langit. Amitabha, di dalam tanah Buddha, cahaya Buddha yang terang dan keemasan bersinar di seluruh tempat. Di sana, para Buddha muncul satu demi satu seperti makhluk nyata dari ras Buddha saat mereka melantunkan kitab suci. Buddha, tiba-tiba, kitab suci menari keluar dari mulut para Buddha ini satu demi satu. Teks kitab suci ini seperti naga dan gajah. Ini adalah kitab suci gajah naga, dan memiliki banyak rahasia, serta kekuatan yang menghancurkan. Lin Fan memperhatikan bagaimana tanah Buddha ini sama sekali tidak tampak seperti untuk pertunjukan. Mengarahkan larasnya ke sana, dia mulai menembakinya. Ratatatatatatatat. Tanah Buddha segera berubah menjadi semak belukar dengan jutaan lubang di sekujurnya. Itu adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk ditonton. Para Buddha di dalamnya juga ditusuk oleh Gatling Gun sebelum meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Apa-apaan ini? Saat ini, Lin Fan sudah kecanduan menembak. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan gerakan tangannya saat dia berbalik untuk menghadapi dan menembaki Sang Buddha leluhur sekali lagi. Ketika Sang Buddha leluhur melihat tong hitam itu menghadapnya lagi, jantungnya berdebar kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ratatatatatatatat. Saat ini, Lin Fan bahkan tidak bisa mengatakan bagaimana ini bisa menjadi pertarungan antara makhluk yang kuat. Ini lebih seperti seseorang yang hanya memukul target. Tubuh Sang Buddha leluhur tersiksa saat ini. Gerakan sebelumnya itu lebih kuat dari apapun, dan memiliki semua esensi sejati dari ras Buddha. Tapi, untuk berpikir bahwa itu akan hancur seketika tanpa bisa menghasilkan efek apapun. Ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang semuanya. Senjata tertinggi umat manusia ini jelas tidak dapat membunuh Sang Buddha leluhur. Tapi, memberikan beberapa kerusakan padanya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Kekuatan Sang Buddha leluhur telah melampaui keadaan tertinggi. Jika dia hanya makhluk tingkat tertinggi, dia pasti sudah lama berubah menjadi kue dadar. Namun saat ini, keadaan Sang Buddha leluhur yang menarik ke kiri dan ke kanan serta melompat-lompat di atas kakinya masih sangat canggung untuk dilihat. Biksu botak, bagaimana? Apakah kamu merasa hebat sekarang?
Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mulai mengumpulkan kekuatan Bigra. Satu demi satu, Bigra berkumpul menjadi bola-bola bundar yang siap ditembakkan. Manusia terkutuk, saat ini, sang Buddha leluhur benar-benar marah, dan merasa sangat sedih. Manusia ini jelas bukan tandingannya. Namun, harta karun yang tampak aneh itu sangat tangguh. Meskipun tidak dapat memberikan banyak kerusakan padanya, jumlah rasa sakit yang ditimbulkannya tetap merupakan bentuk siksaan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak ada alasan bagi tubuh fisiknya untuk merasakan perasaan seperti itu. Jika memang begitu, hanya ada satu alasan, harta karun itu pasti memiliki efek yang luar biasa. Bravo, saudaraku, tidak kusangka gaya menari sang Buddha leluhur akan sekejam ini. Pendeta Sakya tercengang melihat pemandangan di hadapannya saat dia tertawa terbahak-bahak. Kuku-kuku, Ciki juga tertawa terbahak-bahak sambil mengepakkan sayapnya dengan marah, hampir terjatuh. Jika ada makhluk kuat lain yang melihat sang Buddha leluhur saat ini, mereka pasti akan tercengang. Apakah ini masih sang Buddha leluhur dari ingatan mereka? Tidak peduli kapan itu, sang Buddha leluhur akan selalu bermartabat dan tegas saat duduk di atas teratai itu. Bahkan jika dia berhadapan dengan musuh, itu akan selalu menjadi pertempuran kesadaran, yang dengan sendirinya dapat menyebabkan seluruh dunia tumbang. Tepat pada saat ini, Lin Fan berteriak, kekuatan Bigra. Kepung musuh, PSHEW. Tiba-tiba, bola-bola bundar yang terbentuk dari kekuatan Bigra mengelilingi sang Buddha leluhur. Bam, bam, Lin Fan tidak peduli dengan hal lain saat ini karena ia hanya menyemprotkan peluru Gatling Gun itu tanpa menyisakan kesempatan. Manusia, terkutuk, sebaiknya kau menunggu sang Buddha leluhur di sana. Aku pasti harus mengirimmu ke tanah suci barat kebahagiaan tertinggi untuk menderita selamanya. Dari dalam kabut yang terbentuk, suara marah sang Buddha leluhur terdengar. Sepertinya ia berusaha melarikan diri. 10 detik kekebalan telah habis. Lin Fan juga menghela napas lega. Jika ia benar-benar harus mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tahu bahwa ia pasti tidak akan cocok. Namun, mampu menakut-nakuti pihak lain juga merupakan pilihan yang cukup baik. Ding, poin kesan ras Buddha telah turun ke titik beku. Mereka tidak akan beristirahat sampai kau mati. Lin Fan mengangkat bahunya tanpa daya. Tak disangka ia akan mendapatkan musuh lagi. Ia sudah tak berdaya sekarang. Namun, semua itu tak berarti baginya. Ia mendongakkan kepalanya ke langit. Dalam pertempuran sebelumnya, ia hanya menggunakan senjata tertinggi umat manusia untuk mengusir Buddha leluhur. Namun, jika ia ingin dapat melawan makhluk yang benar-benar kuat ini dengan benar, ia mungkin harus meningkatkan kemampuannya. Saat ini, ia telah benar-benar menyinggung Buddha leluhur. Sepertinya ia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mengapa ras manusia begitu menyedihkan? Tidak bisakah kita memiliki satu makhluk yang sangat kuat dan berkuasa yang dapat menguasai seluruh dunia? Jika demikian, aku hanya perlu mengandalkan dukungan itu dan tumbuh di bawah sayapnya. Pada saat aku menjadi makhluk yang sangat kuat dan memberontak, aku akan mampu membunuh dewa dan Buddha manapun yang menghalangi jalanku, tidak seperti sekarang ketika aku masih harus berjuang sendiri. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap. Dia hanya dapat menanggung semua hal yang mengkhawatirkan ini sendirian. Kakak, apakah kita aman sekarang? Pendeta Sakya berjalan mendekat sambil bertanya. Lin Fan menahan ekspresi khawatirnya dan memperlihatkan seringainya yang biasa dan menjijikkan. Bukankah kamu baru saja mengajukan pertanyaan bodoh sekarang? Mengapa kamu tidak melihat siapa kakakmu? Namun, kita sebaiknya kabur dulu. Biksu botak itu bukan orang yang mudah dihadapi. Sambil melambaikan tangannya, Lin Fan langsung terjun ke dalam kehampaan dan berlari kencang ke kejauhan. Kakak, tunggu aku. Pendeta Sakya baru saja berhasil lolos dari kematian sekarang, jadi mengapa dia ingin tetap berada di tempat ini lebih lama lagi? Karena itu, dia langsung mengejar Lin Fan. Tidak ada peluang baginya untuk bisa kembali ke ras Buddha lagi. Sepertinya dia hanya bisa kembali dan bertarung dengan orang itu setelah dia menjadi lebih kuat sendiri. Pada saat itu, dia akan mengambil alih sebagai penguasa ras Buddha. Dia bahkan telah memikirkan gelarnya, Buddha leluhur Sakya Rulai. Dia hanya akan menggantikan kursi Buddha leluhur sepenuhnya. Namun, ini semua hanyalah asumsi pendeta Sakya sendiri saat ini. Dia masih jauh dari tujuannya.